Hidup itu nggak tiba-tiba hancur, dia runtuh pelan-pelan, satu kebiasaan kecil yang kita anggap nggak apa-apa, berubah jadi pola, lalu jadi karakter, dan akhirnya jadi nasib. Pernah nggak kamu ngerasa, waktu cepet banget berlalu, tapi hidup kamu kayak diam di tempat? Kamu ngerasa capek setiap hari, tapi nggak tahu capek karena apa? Kamu sering bilang besok aja, tapi besoknya kamu bilang lagi hal yang sama. Kamu bukan malas, kamu juga bukan gagal. Kamu cuma nggak sadar bahwa hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari sebenarnya membentuk siapa kamu 5 tahun ke depan. Gak ada orang yang hidupnya hancur karena satu keputusan besar. Kebanyakan hancur karena mereka membiarkan kebiasaan kecil merusak diri pelan-pelan. Dan yang lebih serem, mereka nggak sadar karena semuanya kelihatan biasa, wajar, normal, padahal justru disitulah bahayanya. Hari ini, kita akan bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam bisa menghancurkan masa depanmu. Kita sering meremehkan kebiasaan kecil. Hal-hal sepele seperti nunda bangun 10 menit, buka HP sebelum tidur, atau jajan boba tiap pulang kerja. Tapi, semua itu bukan cuma hal kecil. Mereka adalah kode-kode hidup. Coba pikir, kebiasaan itu bukan sesuatu yang kamu lakukan sekali, tapi hal yang kamu lakukan berulang kali sampai dia jadi otomatis. Tanpa sadar, kamu udah kayak robot. Dan masalahnya, banyak dari kita dikendalikan oleh kebiasaan buruk yang kita anggap sepele. James Clear bilang di bukunya Atomic Habits, kamu nggak akan naik ke level tujuanmu. Kamu akan turun ke level sistemmu. Dan sistem itu kebiasaan kecil kamu setiap hari. Masa depanmu bukan dibentuk sama satu keputusan besar, tapi ribuan keputusan kecil yang kamu buat tanpa mikir. Kamu pernah bilang, nanti aja deh ngerjainnya, toh masih ada waktu. Tapi 1 jam jadi 2 jam, terus jadi 1 hari. Tahu-tahu udah mepet deadline dan kamu kerja sambil panik. Itu namanya prokrastinasi. Dan parahnya, kita sering ngomongin seolah itu lucu, gua emang anaknya deadliner. Padahal, itu tanda kamu belum bisa ngatur diri sendiri. Nunda kerjaan bukan cuma soal waktu yang hilang, tapi mentalitas gak apa-apa nunda. Bikin kamu jadi terbiasa mengorbankan hasil, kualitas, dan bahkan reputasi. Yang bikin serem, prokrastinasi bukan cuma di tugas kuliah atau kerjaan, tapi merembet ke hidup. Nunda mulai bisnis, nunda mulai nabung, nunda minta maaf, nunda belajar hal baru. Lama-lama yang ditunda bukan tugas, tapi impian. Coba lihat screen time kamu hari ini. 4 jam, 6 jam, mungkin 8 jam. Pertanyaannya, dari semua waktu itu, berapa menit yang benar-benar bikin kamu jadi lebih baik? Scrolling TikTok atau Reels Instagram itu dirancang untuk bikin kamu terus nonton. Bukan untuk kamu belajar, tapi biar kamu diam. Dan makin kamu diam, makin lama kamu stay di platform, makin banyak iklan yang mereka jual. Kamu pikir kamu cuma butuh hiburan sebentar, padahal kamu lagi dilatih untuk kecanduan. Kebiasaan kecil yang kita pikir cuma buat killing time, ternyata malah ngebunuh waktu hidup kita. Bahkan yang lebih parah, main HP terus bisa bikin kamu tumpul. Kamu nggak lagi tahan sama kesepian, nggak bisa duduk diam tanpa distraksi, dan nggak bisa fokus lebih dari 10 menit. Masa depanmu butuh fokus, tapi kamu melatih dirimu untuk jadi pengalih perhatian profesional. Ini jarang dibahas, tapi makanan itu bukan cuma soal perut, tapi juga pikiran. Makan junk food, minum gula berlebihan, kurang sayur, dan tidur acak bikin otak kamu jalan pelan. Kamu jadi gampang capek, susah fokus, mood swing, dan akhirnya gampang nyerah. Kebiasaan kecil kayak skip sarapan, minum es kopi susu tiap sore, makan mie instan tengah malam. Kelihatannya nggak penting, tapi itu semua membentuk level energi dan kejernihan pikiranmu. Kamu mau punya masa depan cerah, tapi bahan bakarnya racun. Gimana bisa? Kesehatan bukan buat tampil kurus, tapi supaya kamu bisa mikir jernih, kerja cepat, dan tahan tekanan. Karena masa depanmu butuh tubuh yang siap tempur, bukan yang gampang pingsan. Banyak orang tidur 8 jam, tapi bangun tetap lelah. Kenapa? Karena kita tidur sambil nonton video, tidur sambil kepikiran kerjaan, tidur sambil stres mikirin mantan. Kualitas tidur kamu ditentukan oleh kebiasaan kecil sebelum tidur. Main HP 30 menit, delay produksi melatonin atau hormon tidur.
ngopi sore, susah tidur meski udah ngantuk, bawa stres ke kasur, tidur dangkal, gampang kebangun. Kalau kamu tiap hari tidur jelek, kamu gak akan bisa maksimal. Dan ini bukan soal malas, tapi biologis. Otak yang kekurangan tidur akan kesulitan membuat keputusan, gampang emosian, dan rentan mikir negatif. Mau mikir jernih, bangun pagi semangat, dan kuat kerja keras? Perbaiki dulu kebiasaan tidur kamu. Kamu pikir kamu masih bisa kontrol hidupmu sendiri? Mungkin iya, tapi cuma sampai titik tertentu. Karena kebiasaan kecil kamu juga dibentuk sama lingkungan. Kalau semua temanmu hobi nongkrong, ngeluh, ngutang, dan nunda kerja, kamu pelan-pelan akan ikut. Bukan karena kamu lemah, tapi karena otak manusia butuh diterima. Kamu bukan cermin niatmu, kamu cermin dari apa yang kamu lihat tiap hari. Lihat orang produktif, kamu terpacu. Lihat orang rebahan, kamu ikut rebahan. Dengar orang ngomong positif, kamu semangat. Dengar orang ngeluh, kamu ikut negatif. Lingkungan bukan cuma rumah atau teman, tapi juga siapa yang kamu follow, tonton, dan konsumsi setiap hari. Kalau kamu nggak atur lingkaranmu, jangan heran kalau kamu ikut turun bareng mereka. Jadi mulai hari ini, perhatikan hal-hal kecil dalam hidupmu. Bukan karena kamu perfeksionis, tapi karena kamu sadar, masa depanmu nggak dibentuk oleh niat besar, tapi kebiasaan kecil. Bukan karena kamu harus berubah drastis sekarang juga, tapi karena kamu cukup peduli untuk bergeser satu langkah ke arah yang benar. Ingat, nunda 5 menit, kalau kamu ulang terus, akan jadi karakter. Main HP sebelum tidur, kalau kamu biarkan, akan jadi identitas. Dan hidup yang nggak kamu sadari, pelan-pelan akan menjauh dari arah yang kamu mau. Kamu nggak harus langsung sempurna, cukup sadar. Dan cukup berani buat mulai hari ini. Pertanyaan buat kamu, dari semua kebiasaan kecil yang kamu lakuin setiap hari, mana yang paling susah kamu ubah? Tulis di komentar, aku pengen baca dan ngobrol bareng kalian. Kalau kamu suka konten kayak gini yang ngingetin pelan-pelan tentang hidup, uang, dan cara mikir, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di Nalar Muda, kita nggak ngejar jadi sempurna, tapi belajar bareng supaya nggak hancur pelan-pelan.